tapi kita akan menyambut untuk masa-masa drafting phase, memasuki game yang pertama, Coach Exxon dan juga coach dari Osprey yang akan memberikan instruksi kepada anak-anak Asuya dan Chow yang udah kita bahas total langsung di-ban oleh teman-teman dari Nightmare. Iya. Dan kalau ngomongin soal ban, gue penasaran dengan Fanny sih. Apakah Fanny ini akan masuk nih ke dalam banning phase nantinya? Karena kalau ngeliat dari match pertama, Nightmare dia nggak nge-ban Fanny sama sekali, kecuali di game terakhirnya. Loyi respect, ini juga salah satu kunci yang bagus yang tadi kita lihat dari highlightnya kan. Iya. Langsung ada ya teleport yang bisa dibilang agresif di awal. Cuman dengan Fanny di-ban ya, menandakan jawabannya akhirnya Lim terjawab tuh. Coba kombinasi Chow Loi nggak ada, mereka masih punya Gatot dan Aurora juga. Kombinasi antara Rosa dan juga Apex 47 kemarin benar-benar berhasil membawa kemenangan juga loh. Iya. Masalahnya kalau ngomongin Fanny memang kemarin Nightmare-nya nggak ban Fanny sama sekali. Kecuali di game terakhirnya. Dan Ulfenar dia ban Fanny terus. Nah jadi ini kayak memang ya kebaca lah ya, walaupun di second pick Fanny akan tetap jadi PR-nya Ulfenar. Dimanapun lah adanya Ulfenar. Ngelihat dari Lui yang di-ban, berarti mid lane-nya akan semakin dikikis. Dan gua rasa 3 pick awal ini langsung harus ngambil mid lane sih untuk Ulfenar. Jadi nggak habis juga untuk pool hero-nya. Untuk Rosa ya, berarti masih ada Aurora sebenarnya yang masih terbuka lebar untuk dirinya. Dan Suyo, ini nggak akan pernah muncul juga nih. Hero even udah di nerf ya. Dari segi damage ke arah Objective Turtle ataupun ke arah Lord. Dari segi retribution-nya. Ya. Lihat dari jungle, Suyo memang salah satu hero yang enak lah ya untuk nge-steal mungkin counter setup. Tapi ya untuk Nightmare sendiri gue rasa dia punya banyak hero pool sih. Mereka kemarin sempat mainin Alpha, ketika di game terakhir mereka mainin Hayabusa. Jadi kayak Assassin oke, Fighter juga oke. Nah masalahnya kalau dari teman-teman Ulfenar kemarin tuh baru muncul ini Assassin nih. Baru maininnya Suyo dan Link juga. Nah gue masih penasaran apakah memang fighternya ini masih disimpan, masih belum dimunculkan. Tapi ya tipikal gameplay Assassin pasti benci banget Hilda. Iyalah ditemenin terus. Karena clear-nya juga cepet banget ya. Dari skill 2-nya Hilda dengan movement speed-nya juga tambahan yang mengerikan. Main di rumput nambah HP. Itu benar-benar jadi mimpi buruk bagi Assassin. Tapi dari match mereka, dari kedua tim ini, gue masih belum melihat mereka mainin Yves loh. Yang dimana di hari pertama kemarin kontesnya Yves itu 100%. Karena kalau dari Ulfenar ban terus sih kemarin. Yves itu selalu masuk ke banningnya lawannya. Dari GK kemarin kan kebetulan. Yves selalu masuk, Yves Matilda. Dan sekarang Matildanya terbuka nih. Masalahnya untuk first pick dari teman-teman Nightmare. Dia ngambil Khalid terlebih dahulu. Wow, ini langsung bisa Alpha Matilda gak sih? Atau Bane Matilda bahkan bisa diambil. Dan kombinasinya gak cuma sama jungle doang nih. EXP-nya bakal dimanjakan banget dari Ulfenar. Kalau misalnya ada Matilda yang dipegang sama mereka, bisa untuk maju-maju berbahaya. Apalagi Popheus, Matilda, ini bener-bener team fight jangka panjang bisa mereka pegang. Iya. Tetap masih bisa pakai Assassin juga kok di jungle-nya. Kalau misalkan kombinasinya bareng sama XP gitu ya. Jadi ini akan main bareng sama XP, tapi high loss terlebih dahulu. Diamankan. Masih belum tahu juga bakal ada di mana. Karena jujur Matilda yang 2 kali di-ban kemarin, ketika memang dari Ulfenar berhadapan dengan GK, apakah memang ternyata itu adalah ban yang sia-sia? Karena iya Matilda nggak masuk ke dalam pool hero-nya dari Ulfenar mungkin. Mereka Nyimpan strat yang lain mungkin ya. Karena yang terbuka seperti Matilda nggak diambil. Bahkan Chips ini sekarang udah nggak sering muncul loh. Dan bahkan even di-ban, nggak diambil juga sama mereka. Mungkin ya balik lagi sih kayak tadi pool hero-nya yang mungkin nggak masuk ya ke arah chip, atau memang metode gameplay mereka tuh yang nggak sesuai. Chip di awal itu benar-benar nggak kayak dulu lah. Dulu dia bisa masuk jungle seenaknya, dia pasifnya dia tuh enak banget untuk recover HP, untuk ya masuk ke fan pindah lagi, rotasinya benar-benar bakal ekstrim loh di awal. Namun sekarang nggak bisa Chip karena pasifnya juga udah kena nerf yang bahaya banget. Tapi walaupun shortcutnya tuh di buff ya. Iya. Gua rasa shortcutnya tuh di buff. Dan itu kan membuat nanti team fight-nya dia ngiket kan, itu malesin banget. Tapi Yves akhirnya terjawab juga ya kontes di hari pertama dan sekarang benar-benar jadi pilihan yang membuat dia punya high ground. Dia punya sisi yang benar-benar luar biasa banget dan bahkan ini menjadi bentuk deny juga terhadap nantinya ada Glorious Pathway. Dikasih reward manipulation, dia punya high ground, itu akan membuat efek slow yang dihadirkan dari adanya Glorious Pathway jadi agak lumayan nggak berguna. Iya makanya gua rasa Yves ini memang dipancing loh. Karena ya jujur kalau memang Ulfenar mau main Yves dia akan ambil duluan. Mereka punya chance.
Tapi yang diambil Valentina, mungkin konsep dari mereka memang pengen untuk agresif di awal. Hayabusa, ini assassin yang paling enak untuk makan Yves. Ya karena kita tahu lah, mungkin semua assassin enak lah untuk nabrak ke arah Yves ya. Tapi Hayabusa dia bisa terbilang safety karena shadow kill dia nggak bisa diapa-apain. Terus kayak dia bakal bisa balik lagi ke quad shadow-nya. Ben langsung ke arah Matilda. Sampai ada support memang agak nyusahin sih. Bahkan tadi gue expect-nya Alpha Matilda bukan Yves. Kayak mid laner-nya akan sisa aja gitu loh. Mau ambil ke mana pun masih bisa. Tunggu assassin muncul juga dari Ulfhetnar. Iya, dan kalau misalnya tadi Matilda di pick duluan yang sama teman-teman Nightmare, di first pick mungkin bersama dengan Alpha dan Yves, ini bakal membuat kerepotan dari high loss nanti ya. Mau ngejar jadi susah dengan adanya satu guiding win. Tapi band pick yang dilakukan di fase kedua, Gatot dan juga tadi sudah ada Harit. Oke. Sisa satu band terakhir berarti ya. Untuk teman-teman Nightmare masih ke arah gold lane kah? Atau dia mulai mempersempit ke arah XP? Mungkin mereka bisa ekspektasi dari high loss ini kan ada di Romer untuk saat ini. Masih belum ada juga sih sebenarnya tanda-tanda bakal ada di Romer. Karena jujurnya high loss ini di Romer di XP intinya akhirnya dia akan jadi badan. Ya. Dia akan jadi frontlinernya, jadi tanknya. Jadi kayak sama aja lah. Mungkin bedanya ketika di XP dia bisa ngasih pressure yang lebih kuat di awalnya. Dan levelnya jadi lebih cepat kan. Lebih dibutuhkan nanti dari Glorious Pathway, Ring of Punishment-nya juga. Dan berkaca mungkin dari dua frontliner loh. Bisa dibilang Khalid juga salah satunya lah nantinya akan head to head bersama dengan High Loss. Ini dengan dia pakai Conclusive Blast, dengan dia pakai Thunderbolt, ini akan membuat dia nantinya di early bisa lebih ganas. Tapi ada beberapa kasus bagaimana Khalid masih ada pakai Revitalize juga. Ya. Dia nggak mau main terlalu agresif berarti, nggak mau pakai Flicker. Kalau mungkin ya kalau bisa dibilang Flicker dia bisa initiate. Tapi that's it yo. Selesai. Apalagi sekarang Quicksand Guard-nya juga kan nggak sekuat dulu ya. Kalau dulu Quicksand Guard kayak dipukulin gimana pun tetap darah lo akan naik. Sekarang enggak. Mereka bisa turun gitu kan dengan dikuranginnya HP regen dari Quicksand Guard. Magical damage di arah gold lane ya. Ini masih dengan meta sekarang dimana ketika jungle-nya udah ada physical, gold lane-nya akan ngambil ke arah magical rata-rata. Ya soalnya dari High Loss ataupun dari Valentina sepertinya dari magicalnya masih nggak terlalu kuat dibanding Nathan. Mungkin di early ya Valentina kuat banget. Dia kan bisa memberikan satu masalah besar dengan adanya efek Terrified yang dia build. Tapi masalahnya itu bisa bertahan mungkin di early-nya aja. Kecuali kemarin sempat nonton di mana ya? Oh, di ISF. Valennya dia ngunciin Assassin Link, main di rumput di late game. Dia udah pakai udah Holy Crystal juga. Full damage ya. Full damage. Jadi itu benar-benar damage-nya berasa banget kepada assassin. Tapi kan sekarang kasusnya adalah Alpha. Ya nggak segampang itu juga untuk di trapping, apalagi ngomongin Valentina. Fight back itu benar-benar bakal bisa dilakuin sama Alpha-nya Phoveus dan Moskov. Wow, kombinasi hero ungu nih akhirnya muncul juga Yves, Phoveus dan Moskov. Sebetulnya ngelihat Moskov sekarang salah satu marksman yang ya kita tahu lah defensifnya lumayan oke ketika bertemu dengan assassin. Tapi yang jadi tanda tanya besar, apakah enak untuk Hayabusa? Karena kasus Hayabusa ini menurutku lumayan beda loh dari assassin yang lain. Ya tadi shadow kill dia nggak bisa diapa-apain. Kalau kita ngomongin soal Fanny, Tempest of dari Link maksudnya, Tempest of Blade, dia bisa langsung Spear of Misery, udah itu langsung gagal tuh untuk ambil pedang dan sebagainya. Terus kayak ngomongin soal Fanny juga ketika udah Steel Cable, Spear of Misery udah langsung cancel karena stop juga. Tapi nggak untuk Haya dan badan yang dibutuhkan. Secondary tank mungkin, Tarisla yang diambil. Dan berarti dari kalau kita lihat bagaimana High Loss yang cukup versatile ya, cukup fleksibel, yang akhirnya fix akan di tangan dari Apex 47 dan head to head mungkin antara Terizla dan juga Phoveus yang akan berada di arah EXP. Ini menarik disimak nih. Dengan ada execution strike dari Terizla, ini clearnya cepet banget. Tapi ya Desert Tornado juga sama. Kayaknya bakal jadi sama-sama jalan juga sih yo. Ya. Tapi ya tergantung nanti siapa yang bisa bonyokin. Jujur dua-duanya susah dibonyokin sih. Ya Terizla dibonyokin pun kayak setengah darah dia jalan ke tengah gitu atau invade jungle masih pede dia. Khalid juga sama, dia tinggal pakai Quicksand Guard. Betul. Dan itu dia untuk fase band pick-nya. 10 hero sudah kita dapatkan dan kita akan menuju ke arah game yang pertama. Akankah ada yang akan merangsak masuk ke arah peringkat pertama? Apakah itu adalah Offender atau Nightmare yang sekarang yang bakal mencoba untuk menjadi satu contender yang membuat dari dua tim teratas di grup A bisa kehilangan momennya. Oke, let's go to Land of Down. Apakah bounce back yang diharapkan dari Nightmare Esports bisa terjadi sekarang?
atau malah dari Ulfenar yang memang membuktikan kalau mereka tuh sesuai omongan layak. Tapi lihat bagaimana Apex 47 yang bakal coba untuk ngasih pressure ke arah Jasmine. Dan ini membuat dari Jasmine-nya masih tertahan di level 1 tanpa adanya experience sedikit pun. Rosa bahkan mulai membandel, memberikan pressure yang benar-benar bertubi-tubi di arah mid lane. Ya, Valentina juga sih, di awal harus kasar memang. Karena kalau misalkan gak ngambil dari awal ntar bakal gak enak lah untuk masuk ke arah mid game ya. Oke. Tapi karena ini M6 ya teman-teman ya, jelas nanti kita bakal ngelihat bagaimana ada Cloud yang hadir untuk menjadi action figurnya juga ada nih. Ada. Iya. Itu saya ngincer tuh. Sama. Kalau dapat nanti ya. Selesaikan semua quest ya teman-teman ya. Aktif selama event M6 ini berjalan. Kalian bisa mencapai level 75 secara gratis. Banyak banget hadiah-hadiah yang bisa kalian dapatkan. Ada battle emote, ada border avatar. Tapi mulai ada satu kejadian berbahaya dengan shadow kill yang dibuka. Tenzi akhirnya mengeliminasi. Gue lebih suka pergerakan dia ketika pakai Hayabusa sih daripada linknya kemarin. Walaupun bukan terbilang gerakannya yang kurang baik ya. Tapi invade jungle gila sih memang TNC. Dia pakai assassin lawannya fighter kan. Tapi dia berani banget loh masuk ke jungle-jungle lawan. Dan lihat dia masih punya jungle yang tersisa 2 bahkan. Iya, ini semua mungkin karena impact agresif dari Apex 47 ya. Apalagi dengan dia pakai conclusive blast juga nih. Clear juga sama-sama cepat. Apalagi duo rotasi Apex 47 sama Rosa bahaya banget. Dari emblem juga kelihatan banget Rosa. Dia pakai breast smite loh. Semangat banget. Bakal lihat bagaimana Alien. Lumayan ke pressure dengan ada Jasmine dan juga Oper. Bahkan sekarang masih belum level 4. Rosa mau ambil siapa dari segi ultimate-nya. Karena Turtle udah bakal coba untuk di setup. Ada Apex 47 tapi lihat bagaimana pergerakan dari teman-teman Nightmare. Reward manipulation mulai dibuka. Ada Apex 47 ada masalah. Dan bahkan tertabrak sudah. Hilang sosok Apex 47 dikeroyok masalah Nightmare Esport. Bahkan ada pertikaian di arah top lane. TNC dia nggak ada shadow kill lagi. Sehingga dari sosok kami masih bisa selamat. Iya, untungnya ya tadi masih selamat juga. Coba untuk di mirror, coba untuk ditukar tadi poin dari turtle-nya. Sakit banget Jasmine. Ini dia pressure dari Khaled Rumor. Dia mobilitasnya cepat banget, terus kayak damage-nya juga ada, sustain-nya juga oke. Makanya kayak bisa dibilang Khaled ketika di pick jadi Romer dia pegang map control langsung. Ya, dan bahkan ketika dia udah mungkin clear tengah ya bareng sama Soso, dia bisa untuk nusuk Orespa. Cuman sekarang, lihat bagaimana Jasmine benar-benar di arah tengah. Mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Rosa menjadi target dari Too Easy for Lexi dengan Spear of Alpha. Tapi dengan adanya satu Ghost Pathway membuat dari Rosanya masih selamat. Nah ini kan benar-benar Romer aja sih differentnya. Yang satu DPS, yang satu lagi juga poke damage yang lumayan gede. Belum lagi juga dengan Hylos yang sekalinya dia udah terjebak, dia harus ngebuka source yang mahal gitu. Entah Glorious Pathway, entah itu Revitalize. Beda sama Khalid nih, Jasmine yang dimana dia tinggal pakai Kick Sand Guard. Dan rotasinya patah banget sih dari arah mid lane. Clear cepet pun yang dari tadi ya dilakukan sama teman-teman Ulfenar masih gak jalan. Iya, ini yang memang dibutuhkan sih. Karena poros utama dari Ulfenar ya dua ini tadi, Rosa dan juga Apex 47. Dan ketika mereka berdua lumayan kesulitan untuk bisa melakukan rotasi, di situ dah teman-teman Nightmare Esport bisa untuk memberikan pressure kayak di atas nih. Raging Sandstorm bersama dengan ada kombinasi reward manipulation mencoba untuk mengejar ke arah tengahnya. Apex 47 mengusir semua rekan-rekan dari Nightmare. Dibuat terpisah dari segi team fight Oper. Dan kali ini Oper yang mencoba untuk masuk tapi Spear of Distraction hadir dari kami. Dan ternyata lihat bagaimana Sunshine masih selamat. Jasmine menjadi korban bersama dengan ada Oper juga. Wow, belum ada korban sama sekali ternyata dari team fight barusan. Dan ini terlihat banget memang kekurangan damage di awal ya. Dari teman-teman Nightmare Esports, dari kaminya masih belum bisa ngedeliver damage yang dibutuhkan. Dari Soul juga di tipikal DPS. Mungkin tadi kalau ada Alpha kan beda lagi ceritanya. Mungkin akan habis tadi semua teman-teman dari Ulfenar. Tapi karena kasusnya Alphanya harus jaga bawah, mereka nggak mau kehilangan sama sekali. Yang sebenarnya menurut gue rugi sih ketika jungle masih udah pegang lane di under menit 5. Karena dari XP-nya juga nggak maksimal kan, Apex. Dan lihat bagaimana sosok dari Sosol bakal dikejar begitu saja. Tidak ada reward manipulation tapi pertukaran terhadap Turtle didapatkan oleh Nightmare Esport. Bahkan sekarang lihat bagaimana Jasmine-nya ditikai begitu saja. Hadirnya Sunshine menjadi masalah besar. Too Easy for Lexi akhirnya tumbang. Oper menjadi satu-satunya pemain yang mencoba untuk melakukan team fight jangka panjang. Dengan adanya satu serangan bertubi-tubi dari Apex 47 dan juga Alien Execution Strike membuat dari Oper kali dalam masalah besar. Hilang sudah walaupun ada pertukaran di arah bottom lane yang didapatkan oleh kami. Wah ini sebenarnya lebih untung tetap sih dari Ulfenar. Karena dia dapat atasnya juga. 2 katapult gold loh. Ini di atas rugi banget.
itu langsung ngeboosting sekitar 300 gold mungkin tadi yang 1.800 dipegang Ulfetar bisa langsung kekejar. Tapi ya udahlah ya, nggak ada yang bakal ngisi juga, udah terlambat sampai sekarang. Pertukaran yang akhirnya nggak bagus untuk Nightmare terjadi kembali. Bener. Dan akhirnya kembali lagi poros rotasi berjalan lancar dari Ulfetar walaupun tetap ada masalah di awal-awal. Tapi mereka bisa lepas dari itu semua. Tapi dari itemnya Lim. Wah, tajir melintir nih Nathannya nih. Sunshine 2 poin kill di awal ini menjadi modal yang bagus banget untuk mereka. Karena kelihat dari 2 itemnya dan trapping sekarang. Bahaya besar mulai menghadang. Lihat bagaimana Jasmine-nya. Rasakan ultimate temanmu yang reward manipulation-nya di copy. Membuat dari Jasmine yang mencoba untuk buka map langsung hilang. Xenguard-nya tadi nggak bisa nahan bahkan. Ya, lagi-lagi mereka harus bawa game ini mungkin masuk ke arah sedikit late game. Karena Moskov dari kami juga ini tipikal hero yang butuh item. Tapi itu tuh yang dikhawatirkan adalah Sunshine yang dia udah jadi banget. 2 item di menit ke-6. Ini menurut gue menjadi semua impian semua user Nathan juga. Nah kan, udah jadi. Iya. Tadi tinggal 1 item lagi sih soalnya. Butuh Holy ya, masih 1 lagi untuk makin punya penetrasi besar, magic power yang semakin maksimal. Dan masuk menit 6 dia udah punya 2 item, Sunshine kayaknya nggak butuh waktu lama untuk menjadi satu striker utama dari Ulfetar nantinya. 4-1, seperti biasa. Hayabusanya bakal pegang far lane-nya, dan match up ini nggak ada menurut gua. Povius bukan tipikal yang bisa match up, dan turtle ketiga mereka mau coba untuk ambil. Oke. Sudah berkelompok dari Ulfetar, 5 pegawai di depan, retribution digunakan, dan lihat bagaimana di arah depannya Glorious Fairway dibuka, tapi Spirit of Alpha-nya nggak connect kepada siapa-siapa. Jasmine menjadi korban pertikaian di tangan dari Sunshine. 1 poin kill berharga didapatkan kembali. Bukan sekarang, dengan tidak adanya sosok dari Jasmine, ini membuat dari Ulfetar sepertinya mengurungkan niat untuk melakukan teamfight lagi. Ya. 1 poin kill ditukar dengan 1 poin kill. Tapi ya memang sih Sunshine yang join di team fight ini jadi masalah yang serius sebenarnya untuk Nightmare Esports. Karena damage-nya benar-benar gak ketahan. Item pertama untuk Jasmine tadi, Thunderbolt. Gue sempat berpikir dia akan langsung cari core item defense gitu loh. Mungkin kayak Dreadnought Armor atau Silence Rope yang memang benar-benar dibutuhin banget. Tapi ketika dia pakai Thunderbolt artinya memang agak sedikit scaling ya. Gak secepat dulu juga sih 1 stack Thunderbolt. Cuma nambahin hybrid defense yang gak sebanyak dulu. Jasmine mau di solo kill nih. Mau coba untuk dihajar oleh Alien bahkan penalti zone-nya. Khusus untuk Jasmine seorang diri. Tapi ya balik lagi, itu Khalid. Iya. Gak gampang untuk tumbangin Khalid, apalagi sendiri ya. Alien juga bukan tipikal yang damage deal gede gitu. Buset, ditontonin tuh Lim Apex 47 nontonin aja tuh. Mau gak mau. Dan ini lama-lama ya, mereka kan sulit banget nih untuk kill ke arah Apex. Jangankan Apex ya, kalau misalkan lihat dari Rosa aja yang pakai emblemnya sustain, dia juga nanti dari build-nya juga mungkin akan ngambil ke arah damage. Berarti striker ada 2 yuk. Iya. Bukan cuma Sunshine, Rosa juga sama. Bener. Dan dari tadi Rosa jadi sumber masalah. Dia udah di rumput, wah. Belum. Hampir, masih memberikan cicilan demi cicilan aja. Dia pegang reward manipulation juga loh. Jadi bakal masalah. Kalau misalnya dari Sosol yang buka duluan. Bisa team fight besar juga sebetulnya. Tapi kalau lihat defensive Nightmare ini kuat banget sebenarnya. Yves Moskov bro. Iya. Ada piercing damage dari Moskov, ada ya spam skill dari Yves juga. Sebenarnya bakal cepet. Masuk. One shadow kill. Lihat bagaimana Sosol menjadi korban. Korban pertama yang cukup brilian didapatkan oleh Ulfetar. Dia nggak bisa pakai flicker juga sih tadi. Karena ada 2 target akan nempel nantinya. Sementara tetap akan susah. Waduh, dipaksa. penalty zone-nya dibuka. Ada Spear of Alpha, tapi Raging Central mulai mengudara. Too easy for Lexi menjadi korban. Dan lihat bagaimana Sunshine-nya benar-benar bersinar. Jika ada entropy, membuat akhirnya total 4 player dari Nightmare. Akhirnya tertidur lesu. Bahkan kami yang dia tahu nih temannya team fight tadi Spear of Destruction-nya juga kena. Tapi nggak banyak opsinya. Nggak ada opsi untuk masuk tadi dan chance untuk menangin team fight-nya. Makanya dia akhirnya lepasin aja. Dan pas banget di mana Lord yang muncul langsung di setup loh. Iya. Ini udah nggak pakai basa-basi dari Ulfetar sih. Pasti dapetin ke arah dari Lord-nya. Tapi dari replaynya Lim. Soalnya untuk paksaan di arah mid-nya tadi cukup bagus. Ngelihat ya mungkin informasi nggak ada shadow kill bro. Ini kita bisa kali team fight nih. Tapi ternyata 3 orang melawan 5 itu bukan hal yang baik juga. Lagi-lagi Sunshine. Ini menjadi masalah yang dimana damage-nya itu untuk main front to back bener-bener pas. Dia bener-bener bisa untuk numbangin katakanlah siapapun termasuk dari Oper. Iya. Vengeance pun ya nggak, ya nolong ketika Vengeance-nya masih ada. Tapi Vengeance berapa lamanya sih? Dia nggak akan bisa untuk tahan lagi setelah Vengeance-nya hilang. Dan Invade Jungle sudah mulai dilakukan. Waduh.
Dan lihat bagaimana Trinity didapatkan di menit 10 oleh kami. Entropi mulai coba untuk diciptakan oleh sosok dari Sunshine-nya. Mencoba untuk memberikan satu pressure ke arah inner turret. Kalau gak ada yang tumbang ya dari teman-teman Nightmare, gue rasa ini juga Lord yang jadi Lord gak terlalu bahaya lah. Masih bisa di defense maksudnya. Karena ya tadi high ground defense-nya kuat banget. Ada dari kami, ada dari Soso. Waduh, kalau ditabrak beda lagi. Ini dia tabrakan yang mulai terjadi dengan Glorious Fairway. Reward manipulation ini bukan Sunshine. Lihat bagaimana sosok Entropy yang diciptakan memberikan satu pressure yang berbahaya dan too easy for Lexi. Menjadi korban dari pertempuran tersebut. Dan akhirnya 1 poin kill berhasil diciptakan. Ya, masih coba untuk nge-trigger pasif aja dari best turret-nya. Masih belum bisa juga seperti yang gue bilang tadi. Yang selama Moskov dan Yves-nya nggak tumbang, best turret masih belum bisa diambil oleh teman-teman dari Ulfenar. Tapi tanpa best turret yang diambil, keunggulan mereka dari Lord advantage barusan itu sekitar 2000 gold. Dan itu benar-benar enak banget untuk Hayabusa yang jadi lebih cepat lagi full itemnya. Dari Sunshine juga. Holy Crystal udah jadi. Nathan ini kadang bisa jadi tipikal kayak assassin gitu loh. Yang dia tiba-tiba maju pakai entropinya. Terus damage yang benar-benar terlalu eksplosif itu benar-benar bisa nge-shutdown satu. Iya, apalagi tadi udah kejadian ya. Dia tiba-tiba hadir di samping. Oh, lihat bagaimana sosok dari Jasmine. Bakal coba untuk dihilangkan, dimusnahkan di tangan Sunshine. Holy Crystal yang benar-benar jadi barusan. Lihat impact kepada Jasmine. Ya, walaupun damage deal terbesarnya masih ada di Rosa ya. Karena tipikal poke damage juga sih. Dari awal juga udah kita lihat dari Arcane Shade dan juga Shadow Strike-nya. Itu benar-benar ganggu lah di awal. Walaupun damage-nya lebih tinggi Rosa, tapi ketika kita ngelihat Sunshine nge-damage, itu benar-benar orangnya tumbang gitu loh. Bedanya ya burst damage, Entropy. Entropy mulai dibuka. Dan lihat bagaimana Oper udah nggak sanggup lagi bertahan. Dan akhirnya kami pun menjadi korban di tangan sosok TNC dengan ada Shadow Kill yang on point. Bahkan best turret bakal coba untuk didapatkan di arah top lane. Menjadi masalah besar bagi Nightmare. Karena ini bisa aja memupus harapan mereka untuk memenangkan pertandingan. Lihat bagaimana ada flicker terbuka. Tapi TNC nempel kuat Shadow-nya. Membuat dari Jasmine menjadi korban. Wah, ini masih cukup sebenarnya respawn time yang gak keburu, harusnya mid bakal tabrak. Yes, dan lihat Shadow Kill kembali bakal coba untuk di-triggerkan. Masih ditahan. Dan lihat bagaimana Spear of Alpha-nya gak bisa untuk mempertahankan dari satu base terakhir yang bisa didapatkan oleh dipaksa. Dan akhirnya base turret bisa menjadi satu santapan. Ulfenar mengamankan game yang pertama. 1-0 dengan permainan yang cukup disiplin. Hampir dibilang mistake yang terjadi dari Ulfenar. Seakan tidak ada The Nightmare Esports. Mereka harus tertinggal kali ini. 1 poin kemenangan game yang membuat mereka sekarang harus lebih fokus lagi, reset. Itulah yang harus mereka lakukan. Konsep draft yang tadi terbilang oke, namun dari eksekusi yang kurang matang membuat akhirnya dari teman-teman Nightmare ini kurang bersinar di game pertama. Wah, masalahnya emang benar-benar berasa banget ya di mana Apex 47 yang dari tadi kalau misalnya dilihat-lihat. Wah, dia ngasih jalan terus loh. Dia flanking dengan Glorious Pathway-nya memudahkan jalan untuk rekan-rekan untuk bisa masuk, terutama dari Sunshine. Itu dia. Gila, ini siapa yang mau masuk ke Sunshine kalau gini ceritanya? Karena agak susahnya tadi sebenarnya ya di early kita ngelihat kayak Rosanya nggak bisa galak, terus kayak dari Apex-nya ya cuma dipukulin aja gitu kan. Tapi bedanya ketika udah masuk mungkin di turtle kedua, setelah turtle kedua, Apex ini udah kelihatan wah ini susah di kill. Ketika dia udah punya Glorious Pathway aja udah kerasa sebenarnya impactnya. Oh ini enak banget nih, dia bisa ngejar kayak Povius yang nggak bisa kabur. Ya. Sementara kayak Khaled pun ya memang movement speednya tinggi, tapi kalau ngelihat Hylos Glorious Pathway sama berarti bisa dibilang. Jadi kayak dua hero frontline itu bisa ditempel sama Hylos. Dan fight back-nya susah. Karena mereka ya mau gak mau harus bawa Alpha. Yeah. Kalau memang mau fight back ke arah Apex tadi. Tapi sayangnya Alphanya tadi beberapa kali megang lane jauh. Bahkan itu yang masih di luar ekspektasi gue. Di bawah menit 5 dia udah pegang bawah. Di atas di setelah turtle kedua dia pegang atas. Jadi yang dimana match up-nya Hayabusa juga langsung ditinggal langsung gak pakai lama. Langsung 5 lawan 4 jadinya kan. Bahkan melawan 3 loh. Karena sisi kirinya juga diisi sama Moskove juga. Dia berharap join bisa dengan ada Spear of Distraction. Cuma masalahnya kalau dengan tanpa Alpha, ya ini Moskove jadi nggak terlalu bersinar tadi. Kalau kita lihat kami tiba-tiba dia belum punya WON di menit-menit akhir. Kena shutdown ataupun kena ya solo kill lah di tangan TNC. Dan itu pukulan besar banget untuk teman-teman dari Nightmare. Nightmare, mimpi buruk. Game 1, mimpi buruk untuk mereka. Benar ya, sesuai dengan namanya Nightmare Esports. Dan harapan bounce back yang masih belum terlihat nih untuk Nightmare juga. Dari draft gue rasa konsepnya udah matang. Dia punya satu cara lah tadi untuk cari winning condition. Atau dia bisa keluar dari losing conditionnya mereka.
Tapi sambil kita bahas juga untuk itemnya kawan-kawan, Trinity dari kami sebenarnya udah jadi tadi di menit 10, sekitar menit 10 menuju ke arah Malefic Gun. Apakah wise, apakah bijak dengan Malefic Gun? Dengan kondisi kayak gini menurut gue memang Wind of Nature pun ya memang bisa nolong dari Hayabusa 1 kali shadow kill. Tapi udah itu doang. Karena pressure sebenarnya dari mungkin Sunshine yang udah jadi di item keempat menuju item kelima bahkan tanpa defensif sama sekali. Mungkin karena Blood Wings juga ini bisa lah semi defensif karena ada shieldnya. Itu nggak bisa ditahan. Wind of Nature nggak bisa ke Nathan soalnya kan. Iya. Tapi tetap susah karena memang kalau ditanya marksman berhadapan sama Nathan kan nggak bisa WON nih. Kalau bikin item defense nggak bisa juga. Nggak bisa. Athena Shield sekalipun nggak bisa. Karena kan tetap bocor. Nah memang sih bedanya ketika ada Athena Shield nggak langsung hilang aja gitu kan. Nggak langsung tiba-tiba hilang. Bisa gerak lah. Kalau Moskov bisa flicker atau bisa Abyss Walker. Jadi bisa sama-sama enak. Tapi bukan opsi yang bagus. Serius bukan opsi yang bagus pakai Athena Shield ketika lu pakai marksman pas lawan Nathan. Gua mau nanya Jasmine kayaknya. Jasmine kenapa? Kita telepon Jasmine. Nomornya berapa? 082. 082 panjangannya berapa? Karena ngeliat dari romer juga jujur gue rasa Jasmine ngelakuin tugasnya di awal. Iya. Di awal banget ya. Jadi kayak tugasnya tuh bener-bener terjalan dengan baik. Iya. Tapi ketika udah masuk mid game ya susah juga. Purify juga kan dari Nathannya siapa yang mau dikejar? Karena Raging Sandstorm jadi kayak wah saatnya jadi lumayan sia-sia kalau nggak ada follow up. Dan mungkin kita nggak ngeliat kombinasi antara Jasmine bersama dengan Too Easy for Lexi tadi ya yang bisa untuk ngasih pressure atau minimal mancing Purify lah. Udah keluar dia tadi. Itu gue kaget tadi ya. Makanya ketika gue liat Alphanya dia pegang bawah. What? Alpha pegang bawah? Maksudnya Alpha di awal kan biasa pada cari perang gitu kan. Iya. Dia cari team fight, dia cari point kill atau invade jungle. Kok ini pegang lane terus kayak tiba-tiba di turtle kedua setelah turtle kedua kalau nggak salah. Dia pegang atasnya juga. Iya. Wow ini kayak ini tugasnya Moskov loh. Tapi ternyata ya mau nggak mau nih 2 turtle yang diamankan oleh Nightmare. Seperti gue bilang turtle pertama mereka pegang kendalinya. Bahkan kayak dari Ulfenar dia sadar oke nggak usah dikontes. TNC langsung ngambil ke arah gold lane tadi. Ngasih pressure ke arah kami. Walaupun memang gak tumbang ya. Tapi di turtle kedua sebenarnya udah di planning juga sama Ulfenar. Dia akan lepas turtle-nya. Dia akan cari map di bagian lainnya. Dan itu membuat sebenarnya pergerakan dari Nightmare jadi terhambat. Mereka jadi mulai concern, turtle kita di mirror nih. Iya. Nah tiba-tiba di turtle ketiga mereka setup. Mereka langsung siapin di arah turtle-nya dengan bermodalkan tadi misplay dari Alpha yang menurut gua dia pegang atas dan akhirnya telat datang ke arah turtle. Karena ya kita tahu lah TNC assassin. Dari emblem aja udah beda. Ada movement speed nih pasti emblem dari TNC. Iya. Sementara kalau dari Lexi dia nggak ada movement speednya sama sekali. Makanya jalan normalnya aja udah kalah. Apalagi sama Hayabusa yang punya Quad Shadow. Iya. Dan belum lagi frontliner ya dari tangan Alien yang agresif banget mainnya. Dia tahu banget dengan penalti zone yang bisa dapetin ke beberapa player. Dan ya ngeliat bagaimana pertandingan tadi di game pertama 2-21. Wah MVP bakal jatuh ke tangan siapa ini? Bisa TNC atau Sunshine kayaknya. Sunshine kayaknya ya. Ya jujur banyak lah tadi tugas yang dilakukan oleh Sunshine yang menjadi MVP kita. Terlihat banget nih dari farming pattern yang bagus tadi. Posisi juga yang oke. Gak gampang nih untuk tumbangin Sunshine. Selain gak ada hero juga ya yang bisa langsung lompat ke belakang. Iya. Purify untuk safety. 4 item udah jadi. Tadi di item ketiga Holy Crystal dapat point kill lagi, tambahin gold makin menggila. Belum lagi dia mau menuju mungkin ke arah satu Blood Wings kayaknya ya. Harus ya. Kalau udah punya Blood Wings buset. Di awalnya susah ditumbangi gimana akhir? Benar. Ada shield juga, shieldnya hilang ada lari. Bisa diganti juga nanti dari itemnya. Dan kita akan sambil nge-recap juga nih pergerakan dari Sunshine. Ya tadi gue bilang posisinya bagus juga. Jadi ketika dia nge-deliver damage dia tuh nggak tumbang sama sekali. 0 point death. Untuk marksman ini menjadi tugas juga dan ini sayang banget sebenarnya. Iya. 1 hit terakhir dan gak ada yang mau komit gitu loh. Jujur kalau gue ngelihat dari Khalidnya tadi dari Jasmine ya, kayak mendingan dia tuker sih. Dia ngambil ke arah kill ke arah Sunshine, abis itu nggak apa-apa dia tumbang. Oh dia tumbang juga memang akhirnya. Tapi tumbangnya jadi seakan sia-sia ya. Karena nggak dapetin ke arah Sunshine, nggak bisa dapetin point shutdown, nggak ngehambat dari progres dia mau dapetin ke arah item-itemnya. Nah ini gue maksud tuh lihat. Lexinya terlambat datang. Dia Spiral Alpha ketika temannya udah team fight, udah ada yang tumbang juga 1. Memang kelihatannya ada pertukaran 1 tukar 1. Tapi ini kondisinya nggak bagus untuk Nightmare karena harusnya dia yang unggul. Kalau memang ada pertukaran harusnya itu 2 tukar 1. Mereka harus lebih unggul. Dan lihat ketika udah jadi item Nathan, entropinya nggak di belakang pak, entropinya ke depan.